Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yaitu majelis tentang tafsir Quran, yang mana dengan mempelajari firman-firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, tentu di sana kita mengharapkan banyak keberkahan, banyak kebaikan, yang mana itu sumber kebaikan terbesar dalam agama kita, yaitu Al-Qur'an tersebut. Maka di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam majelis ini Allah memberikan kemudahan, memberikan pemahaman yang mana kalau kita faham maka itu adalah tanda kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama ini. Maka tentu kita berharap kebaikan dari majelis kita kali ini dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan tersebut. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana kita sekarang masih berada di surat At-Takwir, surat At-Takwir. Yang terakhir kemarin dari surat At-Takwir ini kita sudah sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa idzan nufusu zuwijat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan firman Allah berikutnya, yang mana Allah berfirman di sana di dalam surat At-Takwir tersebut, yaitu ayat berikutnya adalah wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila mau'udah, apa itu mau'udah? Ya, maka ini mau'udah ini adalah bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ya, jadi dulu termasuk di antara sebagian tradisi orang-orang kafir Quraisy itu, mereka itu kan tidak suka kalau punya bayi perempuan. Ya, sehingga kemudian ketika mereka seperti itu, maka tentu mereka merasa tidak senang ya dengan bayi perempuannya, dan mereka merasa malu dengan apa yang mereka alami. Nah, sehingga ketika kemudian mereka itu mendapatkan bayi perempuan atau dikabarkan bahwasanya mereka itu telah lahir bayi perempuan, apa yang terjadi? Mereka itu merasa malu. Ya, karena bagi mereka perempuan itu hanya menjadi beban. Ya, tidak bekerja gitu kan ya. Kemudian juga kalau misalkan terjadi peperangan, tidak bisa ikut perang, kemudian ya tradisi mereka kan perang terus, kalau kalah nanti ditawan, dijadikan budak ya. Nah, ini mereka merasa malu untuk memiliki anak perempuan. Dan kemudian ketika anak-anak perempuan itu ya dikubur hidup-hidup itu, nanti di hari kiamat maka mereka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat. Ya, atas dosa apa mereka itu dibunuh. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa yang kita lihat dari ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah zaman dulu itu termasuk tradisi yang tidak baik dalam mereka adalah ini, yaitu mereka tidak suka punya bayi perempuan. Nah, bayi perempuan tersebut nanti dari kiamat ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa mereka itu dibunuh? Ya. Lalu kalau misalkan ada orang yang bertanya, nah mereka kan masih baik, masih belum punya dosa, masih belum punya tanggung jawab. Kenapa mereka juga ditanya juga nanti di hari kiamat?
Kan biasanya ditanya itu kan yang bersalah kan gitu kan, diminta tanggung jawabnya. Nah ini kenapa bayi yang nggak bersalah, nggak berdosa kok ditanyain juga di hari kiamat? Maka jawabannya itu bahwasanya ketika para bayi tersebut itu ya meskipun mereka belum tamyiz ya, belum bisa menerima beban syariat, tapi ketika ditanya maka pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang untuk menghinakan atau merendahkan orang yang membunuhnya, orang yang menguburnya. Kenapa? Ya, kenapa demikian? Ya, karena kalau misalkan kita melihat di kita misalkan seperti itu ya. Ketika ada orang yang dia itu dizolimi, apakah itu dirampas hartanya ataukah mungkin seorang yang habis dipukul ataukah di mana pokoknya mungkin dizolimi. Lalu kemudian disampaikan ke pengadilan. Lalu dari pihak pengadilan ya menangkap pelakunya, pelaku yang berbuat zalim tersebut. Setelah ditangkap kemudian dibawa ke sidang dan dia tidak bisa mengelak kan gitu ya. Karena bukti-bukti sudah lengkap. Lalu kemudian ketika itu didatangkan si korban, gimana perasaannya? Pasti tambah nggak suka kan, tambah merasa istilahnya malu gitu kan, karena ini korban langsung yang dihadapkan kepadanya. Apalagi kalau misalkan korbannya ya sampai mengalami cacat ataupun yang lainnya. Nah, maka ini tentu menjadi hal yang sungguh menyakitkan bagi mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi bayi perempuan tadi ketika ditanya itu juga sebagai bentuk ini penghinaan kepada orang yang melakukan. Kan dia ditanya, kenapa? Dosamu apa kok kamu dibunuh? Dia nggak punya dosa. Salahmu apa kok kamu dikubur? Dia nggak punya. Kan nggak tahu kenapa seperti itu. Maka ini semakin menunjukkan bahwasanya karena dia nggak punya salah kemudian didolimi seperti itu, berarti ini menunjukkan pelakunya ini benar-benar orang yang zalim. Kan gitu. Ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya keadaan seperti ini tentu semakin menyakitkan bagi orang-orang yang zalim. Karena korbannya itu langsung memberikan kesaksian bahwasanya dia tidak salah sama sekali, tetapi dia benar-benar dizolimi oleh orang yang membunuhnya dan orang yang menguburnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kan terjadi pada masa jahiliyah. Pernah nggak para jemaah panjenengan dengar cerita kejadian seperti ini? Ya diceritakan pada peristiwa jahiliyah terjadi seperti ini. Pernah dengar? Ya. Yang pernah didengar kira-kira siapa di antara sahabat itu atau di antara pada masa Rasulullah SAW itu yang melakukan perbuatan tersebut? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib. Ini masyhur cerita seperti itu. Ya, masyhur. Tapi apakah benar Umar yang melakukan seperti itu? Maka ini perlu ditinjau ulang. Ya, perlu ditinjau ulang. Kenapa? Yang pertama, kalau memang itu benar dari sahabat Umar, itu tidak ada sumbernya sama sekali. Baik itu dalam kitab hadis, kitab sejarah itu tidak ditemukan kisah itu. Tidak ada yang menceritakan. Ceritanya dari mana? Ceritanya justru banyak tersebarnya dari orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah yang banyak menyeriwayatkan tersebut. Kenapa? Jelas orang Syiah itu benci kepada sahabat Umar. Kenapa kok mereka benci? Ya, jadi termasuk dendamnya orang Syiah kepada Khalifah Umar itu bahwasanya Khalifah Umar inilah yang menghancurkan kerajaan Persia. Dulu di masa Rasulullah SAW itu ada dua kerajaan yang super power. Kalau sekarang mungkin ada Amerika sama Rusia, mungkin kayak gitu ya. Atau dulu ada sebelum kita ada Uni Soviet gitu ya. Nah, kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu super powernya itu ada dua, Romawi dan Persia.
itu peradaban besar, kerajaan besar yang memiliki pasukan sangat besar. Nah, kerajaan yang begitu besarnya ini hancur, ya luluh lantak di tangan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, istilahnya ya Khalifah Umar sebagai khalifah yang tidak punya singgasana, tidak punya istana, bisa menghancurkan ya kekaisaran Kisra. Kaisar apa namanya? Itu tadi Persia yang begitu besarnya. Itulah yang diantara sebab kebencian mereka, yang tentu bahwasanya itu mereka senantiasa membuat kedustaan-kedustaan dan kebatilan-kebatilan yang disebarkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu bahwasanya cerita seperti itu adalah cerita yang dusta, cerita yang batil. Nah, kalau kemudian ya buktinya apa? Buktinya ya bahwasanya tidak ada sama sekali riwayat dari Ahlussunnah wal Jamaah ya, baik yang sahih maupun yang dhaif sekalipun nggak ada cerita itu. Ya, meskipun dhaif itu nggak ada. Di kitab-kitab sejarah juga tidak ada. Para ulama Ahlussunnah tidak pernah menyebutkan yang seperti itu. Padahal kan kisah Umar ketika sebelum masuk Islam kan banyak diceritakan ya. Tapi itu yang tentang kisah ini tidak ada. Lalu kemudian yang kedua, bukti yang kedua bahwasanya ini lebih banyak justru diceritakan oleh orang Syiah. Yang jelas orang Syiah itu adalah mereka punya akidah taqiyah, akidah dusta. Ya, sehingga mereka gampang sekali membuat cerita-cerita dusta. Lalu kemudian bukti yang berikutnya bahwasanya di dalam keluarganya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu mereka tidak memiliki tradisi seperti itu. Jadi mereka tidak ikut-ikutan tradisi orang kafir Quraisy yang yang biasa mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Buktinya apa? Buktinya bahwasanya Umar bin Khattab itu juga menikah dengan wanita kan gitu kan, punya istri. Lalu kemudian istrinya itu juga memiliki anak. Ya, Umar punya anak. Di antara anaknya ada yang perempuan enggak? Ada. Siapa? Hafsah. Ini Hafsah anak perempuannya Umar. Kenapa enggak dikubur? Karena Hafsah ada kan gitu kan, anak perempuan. Dia masih hidup kan? Akhirnya Hafsah juga menjadi istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini adalah tentu hal yang sangat yang sangat jelas bahwasanya Umar tidak membunuh, tidak mengubur putrinya. Putrinya masih hidup sampai dewasa dan sampai dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kita ingat kisah masuk Islamnya Umar. Ya, kapan peristiwanya masuk Islamnya Umar? Ketika dikabari bahwasanya saudarinya sudah masuk Islam, maka dia marah langsung datang kepada saudarinya. Dia punya saudara perempuan, berarti di bapaknya juga tidak melakukan seperti itu. Nama saudaranya Fatimah binti Al-Khattab. Ya. Jadi saudarinya ini masuk Islam duluan, kemudian Umar marah ya, kemudian sampai di sana, kemudian ketemu dan merebut mushaf suhuf ya, lembaran mushaf Quran itu, baru kemudian disuruh mandi dulu, nggak boleh megang itu karena dia masih najis kan gitu ya, masih musyrik. Setelah itu dibacakan, diajari sama diantaranya seperti sahabat Khubayb bin Al-Arad yang mengajarkan kepada Umar tentang Al-Quran. Maka sejak saat itu dia masuk Islam. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pembahasan kita, Umar punya saudara perempuan, Umar punya putri perempuan, sehingga tidak benar ketika dinisbatkan kepada sahabat Umar bin Khattab dia melakukan perbuatan yang keji tersebut, yaitu membunuh atau mengubur bayi perempuan hidup. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang dimulai Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau misalkan anggap aja mungkin cerita ini benar gitu ya.
tapi ternyata kan tidak benar. Ya tentunya bahwasanya kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang benar itu ya tentunya juga tidak mengurangi tidak mengurangi kemuliaan sahabat Umar. Kenapa? Karena yang terjadi di masa jahiliyah. Kalau sudah masuk Islam kan tidak melakukan seperti itu, tidak ada yang melakukan seperti itu. Dan justru yang ada riwayat yang sebaliknya, riwayat yang sahih yang bertolak belakang dengan itu. Apa itu? Yaitu sebuah riwayat ya yang diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu Umar ibn al-Khattabi yaqul. Saya telah mendengar sahabat Umar bin Khattab itu berkata, wa su'ila an qawlihi. Umar ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, At-Takwir ayat 8. Apabila ya bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup itu ditanya. Ketika sahabat Umar ditanyakan tentang ayat ini, apa yang dijawab oleh sahabat Umar? Apakah dia menceritakan, oh ya dulu saya melakukan itu? Apakah seperti itu riwayatnya? Tidak. Sahabat Umar menceritakan tentang sahabat yang pernah melakukan itu. Siapa yang diceritakan itu? Sahabat Qais bin Asim. Ya, Qais bin Asim ini pernah mendatangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan sahabat Umar bahwa Ja'a Qais ibnu Asim ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi telah datang Qais bin Asim ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan, inni wa'adattu samani banatin li fil jahiliyah. Saya telah mengubur hidup-hidup 8 anak perempuanku di masa jahiliyah. Di riwayat yang lain sampai 13 ya disebutkan seperti itu. Tapi di sini riwayat ini disebutkan 8. Ya. Maka Nabi pun bersabda kepadanya, A'tik an kulli wahidatin minha raqabah. Merdekakan dari masing-masing dari bayi itu dengan memerdekakan satu budak. Jadi tebusannya satu bayi yang dikubur hidup-hidup ditebus dengan satu budak yang dimerdekakan. Maka Qais pun mengatakan, kultu saya mengatakan, ya, ini sahibu ibil. Saya ini punya pemilik unta, banyak memiliki unta. Jadi punya peternakan unta. Nah, maka kemudian Nabi bersabda, qala ahdi in syi'ta an kulli wahidatin minhunna badana. Ya. Jadi ya, kalau kamu mau, ya sudah, bersedekahlah atau berikanlah hadiah untuk setiap anak perempuan yang dikubur tadi dengan 1 ekor unta badana, ya. Unta yang sudah dewasa. Nah, jadi ini yang kemudian hadis ini yang sahih ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Jadi ini bahwasannya yang benar dalam kisah tersebut bahwasanya ini bukan terjadi pada Umar ya, tetapi pada sahabat Asim bin Qais. Qais bin Asim ya, Qais bin Asim. Nah, jadilah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya demikianlah kisah tersebut, bahwasanya kisah tersebut adalah kisah yang dusta ya. Kisah yang dusta. Baik, kita lanjutkan kembali kepada kitabnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzas suhufu nusyirat." Dan apabila lembaran-lembaran itu dibuka atau dihambarkan. Ya. Suhuf jamak dari sahifah, jamak dari lembar. Nah, maksudnya apa di sini? Maka di dalam lembaran ini berisi catatan amal perbuatan seorang hamba. Ya. Di sana berisi catatan amal seorang hamba.
Dan bahwasanya perlu kita ketahui, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, ya, itu semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lembaran-lembaran tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan ini kepada para malaikat yang mulia. Malaikat senantiasa menulis, yang mana mereka itu pasti mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak pernah merasa bosan, mereka tidak pernah lalai dari tugasnya. Sehingga apapun yang keluar dari kita, baik itu ucapan ataupun perbuatan, itu ditulis, dicatat. Ya. Lalu kemudian itu setelah semuanya tersimpan dalam catatan tersebut, nanti pada hari kiamat, ya, semua itu akan bisa melihat catatannya tersebut. Allah menyatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Jadi setiap manusia itu sudah dipastikan apanya, ya, amal catatan amal perbuatannya itu di lehernya. Jadi maksudnya seperti terikat di masing-masing leher, seperti terkalungi dengan catatan dari amal perbuatannya selama di dunia. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mahsyur. Dan kami akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat sebagai kitab yang diberikan dalam bentuk yang terbuka. Semua bisa melihat, bisa membaca. Lalu Allah menyatakan kepadanya apa? Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Kafah binafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukuplah kamu terhadap dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap. Ya. Ini surat Al-Isra ayat 14. Jadi para jamaah, ketika kita menerima catatan amal perbuatan kita, apakah kita bisa mengingkarinya? Tidak bisa. Kita pasti akan mengakui itu. Karena di dalam catatan itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Dan kita tidak bisa mengingkarinya. Kalau seperti itu kemudian dihadirkan di depan kita bisa membacanya dan kita bisa menilai. Selama kita dulu berbuat ini banyak salahnya ataukah banyak benarnya, itu di sana sudah tercatat. Maka kalau menyatakan, ya cukup kamu sendiri sudah bisa menilai kamu ini masuk golongan mana, orang baik ataukah orang yang tidak baik. Jadi kafa binafsikal yauma 'alaika hasibah. Para jamaah, kalau kita sekarang berbicara, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan ini ditulis. Ya, ucapan kita satu dengan yang lainnya itu ditulis. Apapun yang kita omongkan, baik itu baik maupun yang buruknya itu ditulis di sana. Terus sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang dilafatkan dari sebuah ucapan, melainkan di sana itu ada malaikat yang senantiasa hadir dan mengawasi, yang mencatat semua apa yang kita ucapkan. Melihat yang seperti ini para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita bisa memahami sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Termasuk bagusnya Islam seseorang yaitu apa? Ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini luar biasa di sini. Ini kan sampai dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi karena memang kandungannya sangat besar. Kandungannya besar di sini. Jadi termasuk bagusnya Islam seseorang itu kalau dia bisa meninggalkan apa yang tidak manfaat. Baik itu manfaat secara agama atau secara akhirat maupun manfaat secara duniawi. Kalau itu nggak ada manfaatnya sudah nggak usah dilakukan, nggak usah dikerjakan. Ini menunjukkan bagusnya Islam seseorang. Kalau kita menyibukkan diri dengan yang manfaat para jamaah, kira-kira cukup nggak waktu yang kita miliki untuk mengerjakan yang manfaat? Hah?
Tidak cukup, masih banyak hal manfaat yang belum bisa kita kerjakan, betul nggak? Nah, lantas dengan banyaknya manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih, yang bisa kita kerjakan, kenapa kita malah justru mengerjakan hal yang tidak manfaat? Kan ini ya menjadi hal yang perlu dipertanyakan kan gitu. Yang manfaat ada, kok milih yang enggak manfaat. Di dalam sabda yang lain ya disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam, ya. Berkata yang baik atau diam. Nah, ini termasuk di antara iman kepada hari akhir ini. Nanti di hari kiamat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Semua ucapan ditulis dan semua ucapan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Jadi makanya kalau kita beriman dengan seperti ini, tentu kita akan berpikir kan, ya memilah-milah. Kita mau ngomong ini, kita lihat dulu omongan kita ini termasuk catatan baik atau catatan buruk, kan gitu. Ya, li'anna kulla syai'in sayuktabu alaih. Segala sesuatu akan ditulis atasnya. Siapa yang banyak bicaranya, maka akan banyak tergelincirnya. Ya, siapa yang banyak bicara, maka dia akan banyak kelirunya. Ya, maka tentunya kita harus banyak menjaga lisan kita, ya agar jangan sampai nanti lembaran catatan amal kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang mana itu berisi perkara-perkara yang justru menyusahkan kita di hari kiamat kelak. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan catatan amal perbuatan ini. Ini kan mungkin ada yang bertanya kepada kita. Sebenarnya kalau kita hidup di dunia ini, kan sering kita mendengar kan, ini sudah sesuai dengan catatan takdir. Betul? Ya. Apa yang terjadi ini sudah sesuai dengan catatan takdir. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kalau kita hidup kita ini mengikuti catatan takdir itu, ataukah yang kita lakukan dicatat dalam catatan amal perbuatan? Yang mana? Catatannya yang mana? Sudah ada catatannya, ataukah yang baru kita kerjakan baru dicatat? Nah, sudah ada catatannya. Berarti sekarang malaikat nggak usah nyatet lagi. Sudah ada catatannya gitu. Takdirnya sudah ada. Nah, ya amalnya kita yang kerjakan. Nah, ini penting dalam memahami takdir seperti ini ya. Dalam tingkatan memahami takdir, ya atau tahapan-tahapan takdir itu kan yang pertama kali bahwasanya perlu kita imani bahwasanya Allah itu adalah apa? Al-Alim. Allah Maha mengetahui, Allah memiliki ilmunya kan gitu ya. Apa yang dimiliki, yang diilmui Allah SWT? Segala sesuatu Allah tahu. Dari yang pertama kali ada sampai nanti kiamat Allah tahu. Apa yang terjadi nanti Allah semuanya tahu. Ya. Terus jadi itu pertama al-ilmu. Lalu kemudian yang kedua ketika ilmu itu apa? Al-kitabah. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah semua yang Allah ketahui. Jadi Allah memerintahkan kepada, kan pertama kali yang diciptakan Allah SWT adalah al-qalam, pena kan. Lalu Allah memerintahkan kepada pena itu untuk menulis. Tulislah. Apa yang ditulis? Yaitu tulis semua kejadian sampai hari kiamat. Jadi pena sudah menulis apapun yang terjadi dengan sedetail-detailnya sampai hari kiamat. Ya mulai dari kita lahir, dari kapan apa yang kita omongkan, kita ucapkan, semua itu sudah ditulis sama pena tersebut. Nah, itu adalah ilmunya Allah. Kira-kira Allah itu kan mengetahui seperti itu. Nah, ada yang salah nggak dalam catatan itu dengan kejadian yang terjadi sekarang? Tidak ada, semuanya sesuai. Dan ini adalah termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena selain Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah itu nggak tahu. Sehingga ketika ada orang yang kemudian dia itu seperti orang Syiah mengatakan, ya Allah itu kecewa dengan para sahabat. Dulunya sahabat itu dimuliakan oleh Rasul, kemudian mereka murtad semuanya. Nah, ini kan akidah yang ngawur gitu ya. Termasuk juga akidahnya dari kelompok Mu'tazilah. Allah
Allah tidak tahu perbuatan hamba itu seperti apa. Hamba bebas berbuat semau dia. Nah, ini tidak benar juga. Nah, terus jadi itu yang kedua, bahwasanya kitabah ditulis. Setelah ditulis apa? Al-masyiah. Allah itu memiliki kehendak. Kehendak untuk apa yang Allah ketahui, yang Allah sudah itu untuk terjadi. Jadi dikehendaki Allah terjadi. Jadi, misalkan ditulis ya dalam catatan Lauhul Mahfuz itu hari ini, ya hari ini tanggal 13 November ya. Ini di sini ada pengajian, yang hadir ini sudah ditulis semua, ya ditulis semua, di sana sudah ada detailnya seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah ini dan Allah berkehendak itu terjadi, maka terjadilah yang terjadi. Kalau Allah nggak berkehendak nggak mungkin terjadi, ya itu yang ketiga. Baru kemudian yang keempat al-khalqu, yaitu Allah menciptakan itu, mengadakan sehingga ini benar-benar terwujud ada seperti yang kita lakukan sekarang. Itu dari satu sisi, bahwasanya catatan amal itu sudah ada, ya bukan catatan amal ya, catatan takdir itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Lalu kemudian kita masing-masing sekarang ini juga membuat catatan sendiri. Jadi ada malaikat yang ditugaskan kepada kita untuk mencatat sendiri apa yang kita lakukan. Dan nanti hasilnya catatan malaikat itu akan sama dengan catatan yang Allah telah tetapkan di di Lauhul Mahfuz, di catatan takdir itu. Bisa dipahami ya? Ya, sehingga nanti yang kita bawa, yang kita sampaikan, yang kita diminta pertanggungjawaban, yang kita terima nanti di kiamat ya catatannya malaikat. Sehingga malaikat ini kan juga detail mencatatnya ya. Misalkan si A di hari ini berbuat ini di sini. Itu semua tercatat di sana. Ya. Dan itulah yang kemudian nanti diberikan di hari kiamat, yang mana di sana di dalam surat Al-Kahfi kan disebutkan kan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, tidak ditinggalkan, tidak dilewatkan di sana itu yang besar maupun yang kecil, melainkan itu ya terhitung di sana. Ya. Jadilah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya kita berbuat ini memiliki kehendak. Jadi jangan sampai kemudian salah juga seperti kelompok Jabriyah ya, yang mana mereka mengatakan loh kita sudah ditetapkan seperti itu kok takdirnya, lah ngapain kita kemudian capek-capek berbuat kan gitu ya, sudah ada catatannya. Ya tidak juga seperti itu. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berkehendak, tapi kehendak kita tidak mutlak. Ya kehendak kita terbatas dengan kehendaknya Allah SWT. Tinggal kita sekarang ini mau berbuat apa. Ya, jadi kan di dalam hadis dijelaskan di sana bahwasanya rufi'atil qalam, pena telah diangkat, wajafatis sufuf, dan lembaran telah kering. Artinya apa? Artinya sudah nggak bisa diubah lagi. Ya, catatan itu sudah nggak diubah lagi. Dan itu sudah pasti terjadi. Nah, maka kalau seperti itu, ada seorang sahabat kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, Allah natakil. Nah, kalau sudah ada catatannya itu, terus bukankah kita mengandalkan catatan itu saja, kan gitu kan? Iya, kalau catatan kita termasuk misalkan ahli surga, nah kita bisa seperti itu. Tapi apakah kita tahu kita punya catatan kita itu seperti apa akhirnya? Kan kita nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu nggak? Apakah dapat bocoran? Hah? Ya kalau nggak tahu, ya maka ya kita nggak bisa andalkan. Lah iya kalau nggak baik gimana? Kan gitu kan? Maka yang kita bisa kerjakan sekarang kata Rasulullah SAW adalah i'malu fakulun muyassarun lima khuliqala. Berbuatlah kalian, tentu berbuat yang terbaik ya. Karena apa? Masing-masing kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah nanti diciptakan untuknya. Jadi kalau ditetapkan sebagai ahli surga, ya maka insya Allah nanti akan dimudahkan jalannya untuk sampai ke surga. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin ya. Nah, alhamdulillah kalau misalkan ada yang ditetapkan sebagai ahli neraka, ya maka hidupnya itu akan mengarah ke sana terus. Pilihan-pilihannya akan mengarah ke sana. Nah, alhamdulillah ini hindarinya. Jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan yang seperti itu. Baiklah para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Wa idas sama'u kushitat. Ya, apabila langit ini telah gugur. Ya. Telah runtuh. Ya.
Langit ini kan seperti atap kita. Ya, seperti atap. Kalau misalkan di sini Mesir kan ada atapnya kan gitu ya. Nah, langit ini termasuk atap yang terjaga dan sangat kuat, sangat kokoh. Sehingga ya tidak gampang runtuh kan. Ya kalau misalkan masjid ini kan ini aja atapnya ini sudah bagus, sudah kuat kan gitu, dia gampang roboh kan gitu, gampang ambruk. Langit jauh lebih kuat lagi karena Allah menyatakan apa? Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit-langit itu telah kami bangun dengan penuh kekuatan. Jadi Allah menyatakan langit itu kuat. Ya. Terus wa bainaina fawqakum sab'an sidada, dan kami telah bangun di atas kalian itu ada 7 langit yang kokoh, yang kuat gitu. Nah, bangunan langit yang begitu kuat pada hari kiamat itu nanti akan runtuh. Ya. Ya, kita bisa bayangkan kalau atap masjid ini aja ambruk gitu kan seperti apa ya? Ini kan baru kecil seperti ini. Lah yang ambruk nanti langit. Langit itu runtuh. Tentu ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, termasuk misalkan dalam surat Az-Zumar 68, di sana Allah menjelaskan was-samawati matwiyatun biyamini. Langit itu nanti akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Katoyi sijilil kutub, sebagaimana ya kertas-kertas digulung dalam sebuah kitab, ya, sebuah buku. Jadi ini menunjukkan bahwasanya peristiwa di hari kiamat itu benar-benar dahsyat ya. Langit yang begitu besarnya itu nanti bisa digulung menjadi runtuh dari tempatnya ya. Dan tentunya saat itu terjadi, ya tentu bahwasanya di sana itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dan akan nampak makhluk yang lebih besar daripada langit. Di atas langit itu ada Arsy, ya. Yang mana Arsy ini dipikul oleh 8 malaikat yang besar tentunya. Ya. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya menggulung langit dengan tangan kanannya, ya kemudian dijadikan langit itu dan demikian bumi ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengatakan kepada semua makhluk pada saat itu, Anal Malik, aku ini adalah raja, aku adalah penguasa. Aina mulukul ard, mana yang kemudian orang-orang yang mengaku raja di muka bumi ini. Allah menantang mereka yang mengaku raja, yang mengaku berkuasa selama di dunia. Pada saat itu apa yang terjadi? Ya, mereka semuanya ketakutan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya maka Allah yang Maha Perkasa, yang tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah, ini ya masih belum selesai ya kita dari surat At-Takwir. Ya karena waktu sudah Isya, ya mungkin barangkali sampai di dulu, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin sebelum diakhiri ada yang mau bertanya terkait dengan masalah ini? Baik, kalau sudah tidak ada, ya cukuplah kita selesaikan di malam hari ini karena sudah waktu Isya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini semakin menanamkan rasa iman kita di dalam hati kita, kita semakin percaya dengan hari kiamat, yang mana kalau kita beriman dengan hari kiamat, maka tentu kita harus mempersiapkan diri ya sebaik mungkin, beramal dengan sebaik mungkin agar nanti di hari kiamat itu kita bisa mendapatkan balasan yang terbaik. Dan tentunya dengan seperti itu, tentu kita berharap semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.